Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Aditya Kurniawan, CGP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap dari SMK Negeri Karangkucung. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Lasidar SPD. Beliau adalah rekan saya di jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK Negeri Karangkucung. Assalamualaikum Pak Lasidar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lasidar, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Pak Lasidar dalam keadaan baik, sehat. Hari ini Pak Lasidar, kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum nanti saya melakukan pengamatan jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Lasidar atau supervisi kelas begitu Pak Lasidar. Adapun tujuannya dilakukan dari supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Lasidar. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Sebagai persiapan awal sebelum Pak Lasidar nanti mengajar di kelas, sehingga Pak Lasidar akan lebih siap dan lebih percaya diri, dan harapannya nanti Pak Lasidar bisa memberikan pembelajaran yang terbaik kepada muridnya, begitu Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Lasidar. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan atau Bapak ingin capai dari Pak Lasidar? Berdasarkan rancangan pembelajarannya dari materi alat ukur, nanti itu ada menjelaskan alat ukur, menggunakan alat ukur, sama memeriksa hasil pengukuran. Oh begitu ya. Kemudian untuk area pengembangannya nih Pak Lasidar, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan terhadap murid Bapak? Baik, untuk pengembangan yang ingin saya capai itu ada dua, pengetahuan sama keterampilan. Kalau yang pengetahuan nanti itu menjelaskan alat ukur, kalau yang keterampilan nanti menggunakan alat ukur sama pemeriksaan hasil pengukuran. Jadi menjelaskan fungsi alat ukur dan menggunakan alat ukur serta memeriksa hasil pengukuran itu sebagai bagian dari aspek pengetahuan dan juga keterampilan murid Bapak nih Pak. Nah, saya ingin mendengarkan nih dari Pak Lasidar, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas nanti dari segi strategi pembelajarannya Pak. Model pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang akan Bapak terapkan besok itu seperti apa Pak? Jadi untuk strategi pembelajarannya nanti kan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nanti di sini diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nanti saya akan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar tiap-tiap siswa. Nanti untuk model pembelajarannya saya menggunakan discovery learning. Metodenya nanti diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Akan di dalam kelas nanti yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajarannya discovery learning, dan juga metode yang digunakan yaitu metode diskusi kelompok, kemudian ada penugasan dan juga tanya jawab ya Pak. Nah, bagaimana untuk media pembelajarannya? Media apa yang akan Bapak gunakan besok dalam kegiatan pembelajarannya Pak? Jadi besok media yang saya bawa itu kan ada modul alat ukur, PowerPoint, sama alat ukurnya. Di sini besok itu biasanya saya pakai jangka sorong sama mikrometer. Dan nanti untuk yang saya ukur biasanya itu piston. Dan nanti siswa bawa job sheet sama report sheet dari hasil pengukuran piston. Baik, nah kira-kira nih
kapan Pak Lasidar akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, kemudian di kelas berapa, dan juga jamnya jam ke berapa Pak? Harinya karena hari Kamis kelas 10 ke 7 itu nanti pelajaran dasar-dasar teknik otomotif itu nanti jam 1 ke 2 bisa. Jadi nanti hari Kamis minggu depan ya Pak, di kelas 10 TO 7 jam ke 1 dan ke 2 saya akan datang ke kelas Pak Lasidar dan saya akan melakukan supervisi pembelajaran. Kemudian saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas begitu Pak. Nah, nanti setelah Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, kita akan adakan percakapan terakhir Pak, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya begitu. Sebelum kita akhiri Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Yang saya dapatkan dari percakapan hari ini itu nanti media yang saya gunakan untuk mengajar itu apa saja, nanti mulai dari sekarang mulai saya siapkan. Oke baik, begitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lasidar atas waktunya dan sudah bersedia berbincang, dan saya rasa perbincangan ini sangat bermanfaat sekali di percakapan praobservasi, dan nanti sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas Pak pada hari Kamis depan. Semoga nanti Bapak diberikan kemudahan, diberikan kelancaran pada saat observasi, dan sampai ketemu besok. Terima kasih atas waktunya, dan kita nanti bertemu kembali di percakapan pasca observasi Pak. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran dasar-dasar teknik otomotif. Di materi ini, materinya alat ukur kelas 10 TO7. Sebelum kita mulai, salah satu minta tolong untuk dipimpin berdoa dulu. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Adnan, Alek, Alfia, Andi, Azmi, Azril, Dava, Evan, Devita. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Kalau ada yang tidak masuk berarti bukan dari kelas ini. Sehat semua? Ada yang sakit? Coba dilihat di sekitar kalian, di sekitar tempat duduk kalian adakah plastik atau kotoran? Kalau misalnya ada, kalian ambil kemudian dibuang di tempat sampah ya. Kalau kita mau belajar, harusnya kalau lingkungan kita sudah nyaman, nanti kita belajarnya akan lebih nyaman ya. Di sini kita kemarin sudah, kalau salah satu dibacakan dari yang paling belakang ya. Nah itu yang paling belakang. Dibaca. Saling menghormati sesama teman, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan, mohon izin saat meninggalkan kelas, menjaga ketertiban di kelas,
mengikuti pembelajaran dengan rasa senang. Bisa kita sepakati ini ya? Bisa. Ulang lagi, disepakati. Di sini ada pertanyaan. Dari kelas ini kalian kemarin dulu 1 tahun yang lalu masih kelas berapa? 9 SMP. 1 SMP ada. Siapakah yang pernah melakukan pengukuran? Angkat tangan. Belum? Oh, sudah. Pernah ngukur apa? Tinggi badan. Selain tinggi badan? Belakang apa? Jalan penggaris. Kita belajar harus serius tapi santai. Yang penting kalian mudah. Menggunakan alat ukur apa tadi? Meteran, penggaris. Bagaimana caranya? Saya senang nunjuk yang belakang karena kalau yang belakang takutnya itu enggak dengar ya. Siti, bagaimana cara mengukur tinggi badan? Ya, meterannya ditarik, sudah dipasang di atas, orangnya berdiri di dekat tembok, biasanya kemudian ditarik ya. Tariknya kena kepala pelan saja, nggak usah kencang-kencang nanti sakit kepala. Ada yang ditanyakan? Tidak. Di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi selama kita belajar alat ukur ini, nanti di sini ada melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan fungsi alat ukur. Di depan ini nanti alat ukurnya. Di SMK alat ukurnya bukan cuma meteran. Kemudian di sini dengan disediakan peralatan praktik, peserta didik dapat menggunakan alat ukur. Dan jadi setelah pelajaran ini harapannya kalian bisa menggunakan alat ukur. Nomor 3, dengan disediakan peralatan praktek, peserta didik dapat memeriksa hasil pengukuran dengan baik. Lanjut lagi di sini. Setelah pembelajaran tentunya kita ada penilaian. Nanti di sini yang akan saya nilai itu ada pengetahuan, keterampilan, sama yang ketiga sikap. Untuk yang pengetahuan, teknik penilaiannya tugas diskusi dan tes tertulis. Waktunya selama pembelajaran dan pada saat diskusi. Jadi nanti kalau saat diskusi, harapannya kalian satu kelompok itu bisa aktif ya. Jangan cuma satu kelompok, satu imam yang 5 makmum, yang ngerjakan satu. Itu namanya bukan diskusi kalau seperti itu. Bawahnya di sini ada pengamatan keterampilan pada saat penyelesaian tugas dan diskusi kelompok. Jadi nanti saat kalian kerja kelompok, nanti saya perhatikan kalian terampil enggak menggunakan HP. Misalnya kalian menggunakan HP kok seharian cuma nge-game, berarti itu kan enggak terampil. Yang C, sikap, pengamatan sikap pada saat penyelesaian tugas dan diskusi kelompok. Tentunya pada saat diskusi kalian mengeluarkan suara tidak? Ya. Atau cukup ilmu batin? Diam-diam tugasnya selesai. Perlunya kalian berbicara. Nah nanti saat sikapnya berbicara ya kalian harus yang sopan ya. Yang jelek-jelek gak boleh. Kita harus bicara yang baik. Kemudian di sini ada alat ukur mekanik. Di situ ada apa? Meter G. Kira-kira alat untuk mengukur apa ini? Pernah waktu SMP? Ternyata seperti ini ya. Seperti apa ini? Kipas ya? Kalau kipas biasanya besar. Kalau ini nanti paling cuma seukuran jari seperti ini. Di sini untuk mengukur
celah dari dua komponen yang kelihatannya rapat. Mungkin kalian kalau melihat itu rapat Pak, nggak ada celahnya. Tapi ketika menggunakan alat ukur nanti itu bisa diketahui celahnya berapa. Ini apa namanya? Tapi alatnya ini ada cara membacanya. Kalau misalnya kalian pakai penggaris, dilihat langsung bisa dibaca. Tapi kalau ini kalian kaliper harus ada ditambah. 12 mungkin kalian praktek. Alat ini nggak boleh ditumpuk sama alat lain ya. Penggunaan alat harus sesuai dengan instruksi. Peralatan jangan sampai jatuh. Membersihkan peralatan setelah selesai digunakan. Melapisi peralatan dengan oli apabila tidak dipergunakan untuk jangka waktu yang lama. Melakukan pemeliharaan dengan teratur secara periodik. Di sini peralatan jangan sampai jatuh. Misalnya ini sampai rusak, kira-kira gimana? Kalau misalnya ketika kalian menggunakan ya berarti ini memang umurnya sudah lama, sudah rusak ya. Tapi kalau ada yang kayak gini kok dilempar ya salah. Alat ukur mekanik selanjutnya mikrometer. Untuk mengukur apa ini? Diameter luar pistol. Oh iya, ini bisa mengukur 3 ya. Yang atas ini diameter dalam, bagian bawah sini diameter luar, bagian ujung sini kedalaman. Jangan sekali-kali mengukur kedalaman hidung. Ini di sini mikrometer. Ini adalah kunci penyetel. Ini penguncinya. Ini hampir sama dengan jangka sorong. Untuk penggunaannya perlu membaca yang pertama, tahap pertama di sini skala utama 10. Kemudian skala di bawah garis tahap kedua 0,50 ini. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga skala timbul di sini 30, 31, 32, 33. Jadi dijumlah 10,83. Jelas ya? Kalian sangat pintar sekali. Mesti. Ini perawatan mikrometer hampir sama dengan jangka sorong karena bahannya sama. Kemudian ada akumeter di sini untuk mengukur arus, tegangan sama hambatan. Ketika kalian berangkat sekolah melalui hambatan, kalian hebat ya, bisa melalui hambatan tiap hari. Yang paling sulit hambatan apa? Hidup. Hambatan mencapai dirinya. Kalau ada. Oh ini alhamdulillah ini sudah berapa jam kita ya, udah lama. Sampai di tugasnya yaitu di sini diskusi kelompok. Kalian boleh tersenyum saat banyak orang ya. Iya bareng gini. Kalau sendiri jangan ya. Kalian kalau senyum sendiri gimana kira-kira? Ini namanya siapa ini? Mas ini? Rapi ya? Kalau misalnya Rapi senyum sendiri, kira-kira gimana? Kalau orang tahu paling itu Rapi sudah lama ya? Paling itu ya. Lakukan diskusi dengan teman sekelompok. Buatlah rangkuman dari alat ukur, cara penggunaan, dan cara merawatnya, baik dari modul, buku, video maupun praktek yang dilakukan dalam rangka bentuk
agar lebih mudah dan dirasa dapat menggambarkan pemahaman masing-masing kelompok. Di sini cara penggunaan dan cara merawatnya baik dari modul buku, berarti nanti kalian kalau butuh buku nanti pinjam di perpus. Kemudian mempelajari ini butuh video, bisa nanti gunakan internet, pakai HP, kalian cari video yang mempelajari jangka sorong, apometer dan mikrometer. Pokoknya belajar kalian harus senang ya. Mungkin saya sering bercanda, ya kalian tidak sepaneng. Mempelajari yang mendapatkan buku bisa dipelajari terkait alat ukur melalui media buku. Yang mendapatkan alat bisa dipraktekkan atau kalau belum jelas bisa menggunakan video. Kalian cari video menggunakan HP kalian. Gimana? Sudah ketemu cara bacanya? Dipelajari. Sinematik. Oh berarti ini ininya. Kelompok 1 nanti tugasnya membuat apa? Poster. Ya, kelompok 2 ya, kelompok 3 kelompok 4 kelompok 5 kelompok 6 berarti yang PPT ada 3, posternya juga ada 3. Rencana pembelajaran kita selanjutnya di sini ada tugas kelompok yang kalian rencanakan kerjakan itu dikumpulkan maksimal hari Senin tanggal 15 Februari 2024. Kemudian pertemuan minggu depan adalah presentasi hasil diskusi kelompok. Selanjutnya praktek penggunaan alat ukur. Terkait dikumpulkan maksimal ini, semakin cepat semakin baik ya. Ini adalah rencana dari pembelajaran berikutnya. Nah, setelah kita belajar bersama ini, berapa jam pelajaran kita ini,
Saya ingin salah satu dari kalian menyimpulkan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Salah satu, salah dua, salah tiga, angkat tangan. Ayo. Ya. Gimana? Jadi lebih tahu tentang Al-Quran. Ya. Yang lainnya? Jadi tahu macam-macam Al-Quran. Ya. Jadi tahu macam-macam alat ukur. Satu lagi dari yang di sana, samping kiri kalau Lebih tahu tentang cara membaca Al-Quran. cara membaca alat ukur. Ya. Terima kasih. Ini kita sudah selesai. Nanti kalian dilanjutkan pelajaran mata pelajaran yang lain. Pesan saya kalian tetap harus semangat ya. Karena saya membaca itu dari medsos itu adalah semangatlah kalian mengejar cita-cita meskipun tidak ada yang menyemangati. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Lasidar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah nggih. Jadi sekarang kita bertemu kembali ya Pak Lasidar. Setelah kemarin tahapan pertama dan tahapan kedua kita bertemu. Nah, sekarang kita bertemu di tahapan ketiga, yaitu pada tahapan pasca observasi Pak. Kita akan berbincang-bincang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang telah Pak Lasidar kemarin laksanakan di hari Kamis nih Pak, pada pelajaran DDTO. Kira-kira harapan dari Pak Lasidar setelah percakapan ini itu apa yang ingin didapatkan melalui percakapan ini Pak? Ya, yang saya harapkan dari percakapan ini tentunya kita bisa sharing dari pelaksanaan pembelajaran apa saja yang sudah baik mungkin atau beberapa yang perlu diperbaiki dari yang kemarin saya lakukan pembelajaran. Mungkin saya pun perlu bagaimana cara memperbaikinya. Siap. Jadi yang diharapkan itu menjadi tujuan bagi siswa sudah tergambar nih Pak kemarin melalui proses pembelajaran. Kemudian bagaimana Pak Lasidar cara memperbaiki pembelajarannya. Nah, namun saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pak Lasidar, bagaimana perasaannya kemarin Pak setelah Pak Lasidar ngajar kemudian disupervisi Pak? Ya, perasaan saya alhamdulillah saya merasa senang bisa melaksanakan pembelajaran lebih baik daripada sebelumnya. Mulai dari langkah pembelajarannya, mulai dari perencanaan, persiapan media dan juga evaluasinya. Dan kemarin itu anak-anak juga terlihat antusias dalam kelompoknya itu. Jadi merasa sudah lega nih Pak, sudah Pak. senang lah intinya. Karena memang prosesnya juga kemarin saya lihat lancar, kemudian anak-anak juga terlihat sangat antusias begitu ya Pak. Nah, ini berkaitan dengan waktu praobservasi yang kita sudah laksanakan kemarin itu, saat kita melakukan percakapan di awal atau tahap pertama supervisi akademik kan ada rencana perbaikan ya Pak. Nah, kira-kira pada pembelajaran kemarin waktu saya observasi, rencana perbaikan pada praobservasinya itu sudah tercapai atau belum ya Pak? Waktu praobservasi kemarin kan kita merancang perbaikan untuk menggunakan media-media yang konkret dan pada benda-benda yang nyata. Dan pada pelaksanaannya saya menggunakan media yang konkret dari bengkel. Alat ukur itu kan memang nyata digunakan di bengkel. Sudah bagus itu Pak, karena memang awalnya ingin melakukan perbaikan proses pembelajaran diantaranya dengan menggunakan benda-benda yang konkret nih Pak. Nah, kalau dilihat dari tujuan pembelajarannya bagaimana Pak?
perencanaan kemarin kan tujuan pembelajaran itu yang pertama siswa mampu memahami tentang peralatan alat ukur, penggunaan alat ukur. Dari hasil evaluasinya ternyata anak-anak hampir semua bisa menyelesaikan permasalahan dari alat ukur itu, yang mereka dari awalnya nggak bisa membaca akhirnya bisa menggunakan alat tersebut. Berarti sudah mantap ya Pak, ternyata memang tujuan pembelajarannya sudah tercapai, prosesnya juga sudah berjalan, kemudian hasilnya juga sudah bagus. Kemudian terkait yang sudah dilaksanakan berkaitan dengan praktek pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang benar-benar Pak Lasidar lakukan, hal baiknya apa nih Pak? Yang saya lakukan pembelajaran kemarin yaitu yang memudahkan siswa dalam mempelajari, memahami materinya secara nyata. Media yang saya gunakan itu kan media yang memang ada di bengkel. Mau di bengkel asli pun kalau mengukur ya tetap menggunakan jangka sorong mikrometer. Itu. Nah, untuk selanjutnya berkaitan dengan pembelajaran yang sekarang dirasa kurang atau yang diperlukan untuk ditingkatkan, kira-kira masih ada atau apa gitu Pak? Yang saya rasa masih kurang itu saat saya mempresentasikan materinya. Karena kan bahasa komunikasinya itu kadang saya ya kepengen sama anak itu kadang geguyon, kadang jadi kalau menurut saya mungkin saya kurang resmi penyampaiannya. Jadi begitu nggih Pak. Kemudian apa yang Pak Lasidar upayakan atau akan lakukan untuk dapat meningkatkan hal-hal yang dirasa kurang tersebut? Mungkin pengembangan ke arah selanjutnya seperti ke depan rencananya mau apa begitu? Ya misalnya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan baik secara langsung maupun secara online, atau mengikuti kegiatan di PMM itu Pak. PMM. Ya intinya nanti terkait komunikasi saat pembelajaran itu. Berarti sudah mantap Pak Lasidar, usaha yang memang sudah terencana dan sampai sekarang terus menambah kompetensinya Pak. Mudah-mudahan nanti bisa menambah wawasan dan nantinya bisa berbagi untuk rekan-rekan yang lain. Oh ya, tadi saya tertarik berkaitan dengan penggunaan PMM ya Pak Lasidar. Memang sekarang sudah sangat ramai dibicarakan tentang penggunaannya, karena memang pada pada prosesnya itu pelatihannya kita belajar secara mandiri, kemudian kita mempraktekannya dalam bentuk aksi nyata, kemudian setelah kita praktekkan kita refleksikan, ya jadinya nanti ketemu nih yang kurang baiknya di hal apa. Nah kemudian kira-kira kapan Pak Lasidar akan mulai untuk berlatih di PMM Pak? Ya rencana ya beberapa bulan ke depan bisa Pak dimulai. Nah kira-kira yang bisa membantu atau terlibat menjaga komitmen Pak Lasidar tadi dengan rencana aksi tersebut berkaitan dengan pengembangan atau upaya peningkatan kompetensi itu kira-kira siapa saja Pak? Yang pasti rekan-rekan saya di program keahlian TSM, terutama Kaprodinya Pak Supri yang berkolaborasi dan menjaga komitmen saya ini untuk sama-sama meningkatkan kompetensi guna menuntun siswa menjadi yang terbaik, berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah tanggung jawab Pak Lasidar nih untuk bisa melaksanakan rencana tersebut kira-kira apa Pak? Ya saya akan berusaha menjadi guru yang pasti lebih baik lagi dari sekarang, memiliki kompetensi yang lebih baik dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Siap, mantap sekali Pak Lasidar. Tadi rencananya sudah bagus, mungkin kita sampai di sini dulu. Kira-kira akan saya review sedikit dari awal, mulai dari praobservasi, kemudian observasi, dan terakhir ini pasca observasi. Percakapan seperti ini sangat baik sekali nih Pak, sangat bermanfaat terutama dalam pengembangan kompetensi guru. Akhirnya kemampuan kita dalam upaya menuntun siswa untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lasidar atas waktu dan kerjasamanya. Semoga ke depan nanti
kita bisa menjadi guru yang dapat menuntun murid menebalkan garis yang samar-samar yang sudah ada pada dirinya sehingga mampu menjadi manusia yang hidup di masyarakat dan diterima di masyarakat. Itu Pak Lasidar, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.